Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Hari ini kita akan baca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan baca firman-Mu Tuhan, pimpin kami agar kami bisa mengerti apa yang akan Kau firmankan pada hari ini. Kau yang patahkan segala kuasa roh jahat yang mengganggu Tuhan, dan Kau yang sertai kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mantap. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Roma. Roma ada di Perjanjian Baru, Roma 13 ayat 11 sampai 14. Buka Alkitabnya, dibuka Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Sudah? Ya, aku kasih waktu 10 detik. Udah? Roma 13 ayat 11 sampai 14. 5, 4, 3. Udah? Oke, mantap. Dibuka. Kita baca bersama-sama aja ya. Dari alamatnya baru ayatnya. 1, 2, 3. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Hari ini kita diajarkan untuk menang atas kuasa kegelapan. Apa itu kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan adalah segala hal yang mengajak kamu untuk berbuat dosa, yang membuat kamu melakukan dosa. Ada suara burung. Nah, hari ini dari kitab Roma ayat 13 sampai 11 ayat 11 sampai 14 tadi, kita diajarkan untuk meninggalkan yang lama. Kita diajarkan untuk berubah dari yang dulu, kita yang biasa nakal, kita yang biasa berdosa, suka berbohong, suka mencuri atau mengambil barang yang bukan punya kita, suka menyontek, suka banyak deh dosa-dosa lainnya yang mungkin kalian perbuat dan kita nggak sadar ternyata itu adalah dosa. Nah, saat ini juga kita diajak untuk berubah, kita diajak untuk meninggalkan yang lama dan masuk menjadi anak-anak Tuhan yang baru, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang membawa terang, menjadi anak-anak yang mau berubah. Nah, kalau kita mau berubah, otomatis kita harus menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik, menjadi anak-anak terang. Coba buat baca di ayat ke-13. 1 ayat ke-13 ya. Roma 13 ayat ke-13. 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hawa nafsu ini itu termasuk apa aja sih Kak? Hawa nafsu itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan daging, dengan duniawi, dengan diri, kemauan keinginan kita.
Contohnya, hawa nafsu untuk mempunyai barang yang bukan milik kita, atau hawa nafsu untuk berbuat jahat. Contohnya ya, nakalin adik atau berbohong ke mama. Itu semua adalah hawa nafsu. Nah, untuk mencapai keinginan dari hawa nafsu ini, kita melakukan berbagai macam hal yang buruk. Itu tidak boleh. Itu tidak baik dan itu jahat di mata Tuhan. Nah, segala hal yang jahat itu seperti tadi, perselisihan, iri hati, itu juga tidak boleh. Kita nggak boleh cemburu sama adik atau cemburu sama kakak. Kalau misalnya mereka punya barang yang lebih baik dari kita atau dari temen lah, wah dia punya, contohnya tempat pensil yang lebih bagus, atau dia punya baju yang lebih bagus. Nah, kita nggak boleh iri, kita nggak boleh cemburu, kita harus bersyukur, berterima kasih sama apa yang sudah kita punya. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kenapa kita harus menjadi anak yang baik? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan umatnya. Coba di ayat yang ke-11 tadi, kita diingatkan bahwa kita harus bangun dari tidur. Kita harus bangun dari kebiasaan kita yang lama dan kembali menjadi anak yang ikut dalam terang. Karena sudah saatnya tiba bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Tuhan sudah mau datang, kita harus apa dong? Apa kita tidur aja kayak tadi dibilang? Atau kita, oh Tuhan udah mau datang, ya udah deh gitu. Enggak kan? Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menjadi anak yang baik, bebas dari dosa. Nah, bebas dari dosa, kita beruntung karena kita punya Tuhan yang baik hati. Sehitam apapun hati kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, sudah putih, bersih dari dosa selama kita bertobat dan mengaku kesalahan kita. Bersih dari dosa, kita hanya perlu untuk mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kita hanya perlu untuk minta ampun ke Tuhan, mengakui kesalahan kita. Tuhan, ampuni aku telah berdosa, aku apa. Nah, Tuhan akan mengampuni kamu selama kamu tidak melakukannya lagi dan bertobat menjadi anak yang berubah, anak yang hidup dalam terang. Itu adalah anak yang bertobat, itu adalah kamu yang sudah bisa bertobat. Itu bagus dan itu yang harus dilakukan. Oke adik-adik, jadi hari ini kita diajarkan untuk menang. Tadi ada di ayat 14 itu menggunakan perlengkapan senjata, otomatis kita akan perang ya. Kita menang atas kuasa kegelapan. Kita akan perang melawan si jahat. Nah, perlengkapan kita adalah ayat 14 tadi. Gunakanlah, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan perang. Itu adalah ayat hafalannya. Jadi ayat hafalannya itu di ayat ke-14, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya atau keinginan si jahat, keinginan dagingmu. Itulah ayat hafalannya. Aktivitas hari ini kita membuat doa. Kita akan mulai mendoakan orang-orang di sekitar kita. Aktivitasnya ditulis pakai pulpen boleh, pakai spidol boleh, dihias-hias boleh. Doanya isinya untuk mendoakan orang-orang. Dimulai dari negara, kita mendoakan negara Indonesia kita yang sedang menghadapi berbagai macam permasalahan, COVID dan lain sebagainya, kayak dari negara. Kedua, sekolah, lingkungan sekolah kita, walaupun kita nggak bertemu langsung, tapi kan kita masih sekolah ya. Jadi kita mendoakan sekolah, baik guru, bapak ibu guru, siapapun di sekolah. Lalu yang ketiga, teman kita, teman sekolah, teman di rumah, teman main di gereja, siapapun teman kalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling penting, keluarga. Kita mendoakan keluarga kita, papa mama, kakak adik, opung, tulang, semuanya lah, semua keluarga kita doakan. Dan ini 4 doa ini berurut dari negara,
sekolah, teman, dan keluarga. Ditulis doanya, Tuhan aku mau mendoakan untuk bla 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 bla, tulis panjang, dihias boleh, di foto, nanti kirim ke grup. Nah, doa ini nggak cuman untuk saat ini aja, jadi doa ini menjadi doa syafaat kamu setiap hari. Mulai dari detik ini kita mulai mendoakan untuk 4 tadi. Kita mulai mendoakan mereka dan mulai mendoakan orang-orang sekitar kita setiap hari. Terserah mau pagi setiap kamu bangun tidur kamu mulai mendoakan, atau siang hari kamu habis selesai sekolah, selesai belajar kamu mulai mendoakan, atau malam pas kamu mau tidur kamu doa syafaat. Boleh baik bersama keluarga, boleh juga sendiri. Pokoknya ini doa wajib kamu doakan untuk setiap hari. Nggak perlu sesuai sama catatan kamu, boleh kamu doa pokoknya doa setiap hari untuk 4 tadi. Sekolah, negara, ya COVID ini semua segala macam, sekolah, teman, lalu terakhir keluarga. Oke adik-adik, selesai ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk terus melawan dosa dan agar kita bisa menang atas kuasa kegelapan. Mari kita tutup ibadah firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Tuhan berkati agar firman yang telah kami dengarkan, yang telah kami sampaikan juga menjadi berkat bagi kami dan bisa membuat kami belajar untuk memuliakan nama-Mu. Bisa membuat kami belajar untuk menang atas kuasa kegelapan apapun Tuhan yang membuat kami mengikuti si jahat. Tuhan pimpin kami Tuhan agar bisa melawan si yang gelap, yang jahat, melawan gelap, dan bisa memuliakan nama-Mu senantiasa setiap hari. Kami akan menjalankan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang pimpin, sertai kami semua, papa mama kami, keluarga kami, jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Sertai segala sesuatunya Tuhan, kami serahkan seluruh rencana dan kegiatan kami, segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.